Halo semuanya Sobat After Rest, balik lagi di Sadrina Evanalia tentunya. Dan langsung aja kita bakal ngebahas bagaimana jalannya balapan MotoGP Misano 2025 bersama dengan Albi. Halo Albi. Halo Sadrina dan juga Sobat After Rest, ketemu lagi kita. Nah Bi, ini langsung aja deh karena apa ya, balapan kali ini tuh kayaknya ada sesuatu yang spesial gitu ya, terkait dengan jalannya balapan. Kalau dari lo sendiri gimana Bi? Oke, untuk di GP Misano ini gue cukup menikmati ya, terutama pertarungan antara Marc Marquez dengan Marco Bezzecchi. Dan ini jadi salah satu pertarungan yang cukup ketat juga kesekian kalinya. Lagi-lagi Marc Marquez versus Marco Bezzecchi atau Marco Bezzecchi versus Marc Marquez gitu. Dan gue ngeliat beberapa kali Marc Marquez cukup kesulitan karena nyari celah dari Marco Bezzecchi itu cukup sulit. Karena Marco Bezzecchi juga cukup kuat ya di Misano, selain karena ini adalah sirkuit yang mungkin sudah sangat familiar bagi seorang Marco Bezzecchi karena dia orang Italia. Juga mungkin ada semangat baru gitu, dalam arti ini home race bagi seorang Marco Bezzecchi di atas motor Italia, dia orang Italia dan di sirkuit Italia, sehingga dia pasti pengen ngasih yang terbaik gitu, mengulang manisnya pencapaian dia di sesi sprint race pada hari Sabtu kemarin yang juga posisi pertama, karena memang apes buat Marc Marquez karena dia low side ya di hari Sabtu kemarin, tapi akhirnya Marc Marquez sendiri membayar lunas daripada kejadian di hari Sabtunya, dan dia akhirnya bisa finish pertama dengan memanfaatkan kesalahan daripada Marco Bezzecchi yang sempat melebar ya Drin ya. Jadi nggak tinggal diem, Marc Marquez yang gapnya ternyata juga nggak terlalu jauh dari Marco Bezzecchi ini bisa menuntaskan balapannya sampai dengan selesai di posisi pertama. Nah, Marco Bezzecchi juga nggak serta-merta ketika udah kesusul dia ketinggalan terus gitu di belakang, tapi justru malah nge-push terus dan bahkan gapnya tuh pendek banget, 0,5, 0,3 beberapa kali, dan di bawah 1 detik. Nah, ini gue jadi melihat adanya potensi yang bagus dari Aprilia dan juga Marco Bezzecchi ketika dia merasa ini sirkuitnya bisa dia kuasai, motornya sudah bisa dia kuasai, dia bisa lebih cepat bahkan dari Alex Marquez yang biasanya dominan untuk berada di posisi kedua. Alex Marquez aja gapnya tuh ketinggalan jauh ya Drin ya, sampai dengan 3 detikan tadi kalau gue lihat terakhir tuh sekitar 3, sekian lah, dan itu cukup seru. Dan dengan apa yang kita lihat di Misano ini antara Marc Marquez dengan Alex Marquez juga jadi ada gap point yang bisa menjadi kesempatan bagi seorang Marc Marquez melakukan selebrasi juara dunia di Motegi. Masih ada kemungkinan dengan selisih 3 poin jaraknya dengan Alex Marquez nanti. Nah, andaikan misalnya nanti di Motegi ada sesuatu yang menguntungkan Marc Marquez, ya bukan hal yang tidak mungkin karena pertarungan hari ini kita bisa lihat sesuatu yang menarik di Motegi. Nanti mungkin bakalan kita bahas lebih lengkap. Terus juga untuk di lini tengah kita ngeliat pertarungan antara Fabio Quartararo sama beberapa rider kayak misalnya dari Pedro Acosta, Franco Morbidelli, sama di Fabio Di Gia juga. Tapi sayang ya, Pedro Acosta mengalami kesialan yang gue ngeliatnya juga kesel gitu kalau dia lagi udah capek-capek nyusul beberapa pembalap di depannya, habis bertarung sama Fabio Quartararo, tiba-tiba dia kayak kehilangan tenaga segala macam. Terus kamera nyorot Marshall ngambil suatu benda, ternyata rantai daripada RC16 punyanya Pedro Acosta itu putus, dan ada gestur yang kelihatannya emang kesel banget ya Pedro Acosta itu. Nah, terus juga kita lihat banyak banget rider yang crash di sana. Total cuman ada 16 rider aja yang berhasil finish, dimana notif mingguan bagi seorang Juan Mir juga terlaksana nih di Misano. Dia baru baru mulai start di tikungan keempat kalau nggak salah udah mengalami crash dengan Johann Zarco, tapi Johann Zarco lanjut walaupun dia tetap di posisi paling belakang. Dia tetap melanjutkan balapan sampai dengan finish walaupun posisinya overlap ataupun ketinggalan 1 lap, dimana poin terakhir itu didapetin sama pembalap ke-15 yaitu Somkiat Chantra.
Pecco Bagnaia juga lagi-lagi sial, dan ini mimpi buruk yang gak berkesudahan ya kalau gue bilang ya Drin. Apalagi nih home race-nya dia beberapa kali menang dan juga dominan di sirkuit ini, tapi kali ini benar-benar sangat-sangat tidak beruntung. Dia gak dapat poin sama sekali, baik itu di sprint race kemarin karena di posisi ke-14 finishnya, dan di main race-nya dia do not finish karena crash, sehingga benar-benar selisih poinnya itu makin jauh dari Marc Marquez dan juga dari Alex Marquez, dan justru semakin dekat dengan Marco Bezzecchi. Jadi pertarungannya udah bukan pertarungan siapa yang juara dunia ataupun runner up yang akan diikuti sama Pecco Bagnaia, tapi siapakah yang akan bertengger di posisi ketiga, apakah dirinya ataukah Marco Bezzecchi nanti. Jadi lebih kurang impresi daripada balapan di Misano itu cukup seru, cukup menarik, dan gue sangat greget dengan pertarungan yang dilakukan antara Marco Bezzecchi dengan Marc Marquez. Kalau dari gue gitu, Drin. Nah, kalau dari lu sendiri gimana nih? Iya, bener banget sih. Jadi emang kalau balapan kali ini menurut gue kayak selama race itu gue kayak deg-degan ya. Maksudnya kayak aduh tahan Marc Marquez jangan sampai crash lagi kayak di sprint race gitu. Terus udah gitu juga emang kuat banget sih antara Marco Bezzecchi sama Marc Marquez ini. Jadi Marc Marquez juga mungkin awal-awalnya Marc Marquez ini akan menjalankan strategi-strategi sebelumnya gitu. Kayak misalkan dia akan ngikuti Marco Bezzecchi dulu nih sampai ya mungkin di part kedua race gitu ya. Mungkin di belasan lap gitu. Tapi kemudian Marco Bezzecchi di lap ke-12 itu kan dia memang melakukan kesalahan ya. Dia melebar, kemudian juga akhirnya diambil lah posisi pertama sama Marc Marquez kayak gitu. Dan tadi bener banget untuk gapnya sendiri itu gue kira juga Marc Marquez kan udah melaju cepet gitu ya. Gue kira Marco Bezzecchi akan keteteran gitu ya ngikutin Marc Marquez, tapi ternyata enggak. Dia itu udah hampir deket dan kemudian terakhir jaraknya 0,5 detik gitu. Dan kalau misalkan kita bandingin sama Alex Marquez itu gapnya udah 7,7 detik dan juga sama Morbidelli ya. Gitu ya. Ini juga 10. Kalau Morbidelli itu 10,3 detik, dan juga di Gia itu di posisi kelima, ini gapnya antara Marc Marquez itu 11,3 detik, dan itu gila kan, maksudnya di posisi kelima aja tuh gapnya udah hampir 11,3 detik gitu. Ini Marc Marquez bener-bener nge-push banget ya kalau bisa kita lihat. Asli. Dan ini gue update dulu ya, ini juga ada Jack Miller nih. Ternyata Jack Miller ini juga dikenain sanksi denda 2.000 euro karena dia tuh lawan arah setelah finish. Kalau misalkan tadi kita lihat ya, ketika Marc Marquez, kemudian juga tadi ada Marco Bezzecchi gitu ya, dia masih berselebrasi tuh setelah finish. Terus kalau kita lihat ada satu motor itu lawan arah. Ternyata itu adalah Jack Miller yang lawan arah. Itu bahaya banget sih. Iya, bahaya banget sih tadi memang gue lihat. Jadi ceritanya untuk Jack Miller sendiri, Jack Miller ini ngasih sarung tangannya dia ke fans gitu. Abis dia ngasih sarung tangan ke fans, terus dia mau lanjut ikut, maksudnya ke pit lane gitu. Kemudian juga dia balik arah, tapi ternyata ini dia malah kena sanksinya gitu. Nah, kalau misalkan ini gue update soal rekor terbarunya Marc Marquez nih, Bi. Rekor barunya Marc Marquez total poinnya 512, dan ini dalam satu musim MotoGP gitu ya. Kalau misalkan di tahun 2024 kita ingat Jorge Martin itu meraih poinnya total 507 poin, tapi itu udah satu musim sampai di seri terakhir. Tapi kalau Marc Marquez ini, aduh, gue pikir ini kayak nggak ada apotek tutup lah, nggak ada obat Marc Marquez. Dan itu masih nyisa 6 balapan lagi ya, Drin ya? Betul, 6 balapan lagi dia udah meraih 512 poin gitu. Gue agak update sedikit ya soal hasil konferensi pers tadi after the race after balapannya. Kalau misalkan tadi Marc Marquez ini bilangnya ini adalah balapan yang sulit gitu ya, mungkin juga paling sulit karena benar-benar terpressure sama Marco Bezzecchi. Kemudian juga dia udah bilang tadi dia sudah memberikan segala kemampuannya, segala skillnya gitu dari Marc Marquez untuk bisa memenangkan MotoGP Misano 2025 ini. Dan kemudian juga karena kemarin dia crash kan di sprint race, jadi ada
dia pembelajaran, dia bilang ini menjadi ekstra motivasi, kemudian juga ekstra fokus buat Marc Marquez bisa meraih balapan gitu ya, meraih kemenangan di balapan MotoGP Misano 2025 ini gitu. Dan kalau misalkan tadi kita lihat ya Bi, selebrasinya Marc Marquez ini juga unik gitu, karena tadi kan memang kita lihat di ketika kan mereka biasanya tiga pembalap ada di ruangan yang apa namanya mereka bisa lihat ekspresi gitu ya, mereka ngelihat jalannya balapan gitu. Terus Marc Marquez sama Alex Marquez tuh duduk di bawah ya kayak kecapean mereka. ngemper. Iya kocak banget ngemper. Terus sudah gitu juga Marc Marquez sempat buka apa namanya baju balapnya ya gitu. Iya, bahkan buka sepatunya juga dia kalau gue lihat. Betul, jadi kayaknya memang gue nggak tahu ya apakah di kebelet pipis atau gimana, tapi dia ngebuka semuanya atau memang udah terskenario lah kalau misalkan dia mau selebrasinya kayak Lionel Messi gitu ya, dia kayak jemur baju di depan fansnya. Tadi juga Marc Marquez bilang di konferensi pers kan juga ditanya kenapa lo pilih selebrasinya Lionel Messi gitu. Nah kalau katanya Marc Marquez, Messi itu sebagai referensi dia di sosok yang di olahraga gitu. Kalau misalkan Messi itu di sepak bola, ya ini gue Marc Marquez di olahraga balapan motor, dia bilang kayak gitu. Bi, untuk update-nya itu dulu untuk Marc Marquez, kemudian nanti kita akan ke Marco Bezzecchi dan juga Alex Marquez. Tapi kalau menurut dari Albi sendiri, performanya Alex Marquez dan juga Marco Bezzecchi dulu deh. Nanti baru kita ngomongin Marc Marquez setelah ini. Gimana, Bi? Yes. Oke, gue Marco Bezzecchi dulu kali ya, karena dia yang posisi kedua, performa itu benar-benar luar biasa banget, apalagi dia dari sprint race kan juga kelihatan ya, memanfaatkan tanda kutip kesialan yang dihadapi oleh Marc Marquez yang low side sesaat setelah melakukan overtake sama Marco Bezzecchi di lap sebelumnya gitu. Dia benar-benar nge-push motornya dan gak terkejar gitu sama Alex Marquez juga. Dan mungkin apa namanya dia ya itu tadi gue sempat bahas bahwa dia punya semangat baru dalam hal ini adalah dia balapan di home race, terus juga dia udah melekat dengan motornya dan dia membawa nama baik Italia, dia orang Itali, motor Itali, balapan di Itali, sehingga dia pengen memberikan sesuatu yang baik bagi para penggemar ataupun bagi para masyarakat Italia sendiri gitu ya. Jadi ada energi lebih yang dia dapetin di Misano kali ini. Begitupun dengan di main race-nya gitu. Sebenarnya Marco Bezzecchi itu udah nggak mengejar gelar juara dunia lagi gitu, karena kan memang gelar juara dunia udah sangat dekat dengan seorang Marc Marquez, udah gitu juga Alex Marquez juga GP jauh, Pecco pun yang saat ini jaraknya dekat cuma selisih beberapa poin doang, udah nilainya udah tinggal satu digit gitu. Masih bikin Marco Bezzecchi harus berjuang gitu karena dia masih ada di posisi keempat. Jadi untuk di Misano ini benar-benar gue ngeliat Marco Bezzecchi tuh ridingnya benar-benar cermat, walaupun ada sedikit kesalahan, dia sempat melebar tadi. Gue lupa tuh kalau nggak salah di lap ke 13 atau 14 gitu ya. Dia sempat melebar, tapi dia benar-benar perfect dan cukup berambisi untuk bisa ngejaga gap dengan Marc Marquez sedekat mungkin gitu. Nah, ketika kelihatan dari kamera motornya dia ataupun ketika dari helikopter gitu pas Marco Bezzecchi di shoot, dia cukup bisa mendekati Marc Marquez ketika masuk ke tikungan gitu. Tapi begitu keluar tikungan itu Marc Marquez langsung jauh ninggalin dia beberapa meter, dan ini bisa membuktikan bahwa Ducati khususnya yang dipakai sama Marc Marquez dan juga seorang Marc Marquez sendiri bisa mengatur bagaimana dia keluar dari tikungan dan langsung melesat jauh ke depan gitu. Nah kalau Marco Bezzecchi gue lihat beberapa kali dia memang melakukan late braking supaya dia bisa masuk lebih dekat dengan Marc Marquez gitu, tapi setelah itu dia agak sedikit kehilangan momentum untuk bisa ngudak lagi gitu. Tapi itu beberapa usaha-usaha ataupun cara-cara yang dilakukan oleh Marco Bezzecchi untuk bisa sedekat mungkin dengan Marc Marquez, dan lumayan agak efektif ya untuk memperpendek jarak dalam hitungan detik gitu ataupun milidetik. Dan itu bisa membuktikan bahwa di 2025 ini selain Alex Marquez,
petarung yang benar-benar bisa melakukan beberapa kali fight ataupun duel dengan Marc Marquez itu adalah seorang Marco Bezzecchi. Jadi gue benar-benar apresiasi buat Marco Bezzecchi karena dia menjadi salah satu yang terkuat untuk bisa melawan King Marquez sendiri di sepanjang musim 2025. Nah kalau kayak gini ceritanya, melihat performanya Pecco yang terus-terusan tidak ada perkembangan yang positif, gue jadi kayaknya bakal terkudeta nih posisi ketiganya Pecco oleh seorang Marco Bezzecchi, karena bisa dibilang Marco Bezzecchi cukup konsisten ya, utamanya setelah dia bisa menang di Silverstone beberapa waktu lalu. Jadi itu nambah kepercayaan diri dia, dan ini juga membuktikan bahwa ada perkembangan yang cukup positif dari motor Aprilia yang dia naiki dan juga oleh tim teknis yang udah bekerja keras kayak gitu. Nah, bicara soal Alex Marquez juga bukan serta-merta di posisi ketiga itu tanpa usaha dan juga tanpa kekuatan ya. Karena gue lihat dia cukup jauh meninggalkan pembalap-pembalap yang ada di belakangnya, sehingga gap sama Morbidelli dan juga gap sama Fabio Di Gia yang ada di posisi keempat kelima juga cukup jauh gitu. Padahal kalau misalnya kita dibandingin, Fabio Di Gia kan motornya GP25 gitu, harusnya setara dengan motornya Marquez. Tapi benar-benar nggak bisa ngejar Morbidelli, nggak bisa ngejar Alex Marquez sendiri. Jadi sebenarnya Alex Marquez juga cukup kuat gitu, hanya saja dia tidak berada dalam momentum yang pas untuk berada di belakangnya Marc Marquez, sehingga Marc Marquez itu hanya berduel dengan Marco Bezzecchi yang juga benar-benar nge-push sekuat tenaga supaya bisa berada sedekat mungkin dengan Marc Marquez. Jadi gue melihat performa Alex Marquez juga cukup baik, cukup konsisten juga, karena di sprint race kemarin juga dia kan posisi kedua, dan ini membuktikan bahwa Alex Marquez ingin terus mempertahankan tahtanya di posisi kedua sampai dengan akhir musim 2025 ini. Lebih kurang gitu sih, Dina. Selanjutnya Marc Marquez ya nanti ya, lu tanya dulu berarti. Ya. Oke. Gue tambahin dulu ya, kalau untuk iya. Nggak sabar ya, sabar dulu untuk ngebahas Marc Marquez. Ini gue tambahin dulu soal hasil konferensi persnya dari Marco Bezzecchi ya. Boleh. Bezzecchi itu tadi dia bilang ini memang balapan yang sangat sulit di Misano, tapi kemudian dia bilang balapan yang sangat indah karena bisa melihat Marc Marquez tuh sebenarnya udah on the limit gitu, tapi Bez ini bisa menahan sampai akhirnya mengikuti Marc Marquez terus dan juga ngasih pressure ke Marc Marquez. Dan kalau misalkan Marco Bezzecchi bilangnya memang Marc Marquez di sini benar-benar sangat kuat, dan dia tuh ngelihat banget Marc Marquez di sini smooth dan juga lebih cepat gitu. Dan tadi Marco Bezzecchi juga udah bilang dia udah ngasih segalanya, udah semampunya bisa mengejar Marc Marquez, tapi akhirnya nggak kekejar juga gitu. Dan terakhir tadi Marco Bezzecchi juga berterima kasih nih kepada fansnya di Italia, kemudian juga ada timnya dan juga terutama Valentino Rossi juga disebut untuk berterima kasih gitu. Nah tadi itu sebenarnya Marco Bezzecchi juga kemarin-kemarin bilangnya dia tuh terbantu sama high gripnya dari sirkuit Misano gitu. Jadi karena gripnya cukup bagus ya di sini, makanya akhirnya performanya dari motor Aprilia juga bagus. Dan yang menarik tadi pas lagi di konferensi pers, ketika Marc Marquez itu ditanya soal selebrasinya tadi ya, selebrasinya Messi gitu, terus dia nyeletuk, si Marco Bezzecchi ini nyeletuk besok-besok nggak pakai baju nih Marc Marquez, karena kan dia tadi ngejemur baju ya, ngelepas baju kemudian juga ngejemur baju gitu. Tadi sih agak kocaknya itu di situ pas lagi hasil konferensi pers gitu. Nah kalau untuk Alex Marquez tadi dia bilang tuh di konferensi pers, sebenarnya dia juga kaget. Alex Marquez ini kaget dia bisa cepat di sirkuit Misano, karena sebenarnya kalau katanya Alex Marquez, ini sirkuitnya memang bukan sesuai gaya balapnya dia gitu. Tapi ini surprise, Alex Marquez bisa jaga posisi gitu. Dan kemudian juga tadi Alex Marquez bilangnya dia udah on the limit gitu. Makanya akhirnya dia udah nyerah. Akhirnya dia membiarkan Marco Bezzecchi sama Marc Marquez berada di depan gitu. Dia nggak bisa ngejar sampai akhirnya ya udah dia bilang ya udah gue akan manage balapan aja sampai akhirnya bertahan untuk podium kayak gitu. Nah, oke. Kayaknya Albi udah nggak sabar buat ngebahas Marc Marquez. Ini kalau Marc Marquez dari Albi kayak gimana, nanti baru gue tambahin.
Oke, tapi kalau misalnya tadi mau namain juga, emang sih antara Marc Marquez, Marco Bezzecchi sama Alex Marquez, kalau misalnya kita lihat di apa namanya di istilahnya tempat cooling down ya sebelum mereka naik ke podium, yang pas momentum pertama mereka jongkok-jongkok itu kelihatan tuh Marc Marquez, Alex Marquez sama Marco Bezzecchi itu capek banget gitu. Walaupun sirkuitnya tergolong pendek ya, 4,2 km, tapi kan total lapnya ada 27 lap, terus udah gitu suhunya juga lagi lumayan di sana, sekitar 27 derajat. Dan tadi gue lihat juga suhu aspalnya sekitar 31 derajat gitu. Jadi kelihatannya ini selain cuaca yang agak humid, gerah gitu, juga apa namanya lintasan ataupun layout daripada sirkuit Misano ini cukup berkelok, dan kita lihat banyak pertarungan terjadi. Jadi benar-benar antara Marc Marquez dan juga Marco Bezzecchi tadi bilang dia udah push to the limit, sampai limit benar-benar yang mereka bisa kasih semaksimal mungkin itu udah mereka keluarin semua. Jadi benar-benar kelihatan capek banget gitu. Mukanya Marc Marquez capek, sampai keringetan banjir banget. Terus juga Marco Bezzecchi bisa kita lihat juga dia agak lemes gitu kan. Alex Marquez juga sama abangnya sampai ngemper, itu bener-bener udah kelihatan fatigue gitu. Jadi pertarungan yang diberikan oleh ketiganya untuk jajaran depan ini benar-benar luar biasa, dan itu termasuk juga tentunya dengan rider-rider yang ada di belakangnya gitu, kayak Fabio Quartararo ataupun Luca Marini juga. Gue ngeliat mereka benar-benar fight dengan motor mereka sendiri, dengan diri mereka sendiri, dan juga dengan pembalap-pembalap yang lain gitu. Terus juga ke momentum daripada Marc Marquez itu ngelepas seragam yang tadi dibilang mirip sama Lionel Messi, itu gue menangkap lebih kepada respect me gitu loh, kayak nih gue menang pakai seragam Ducati gitu. Kayaknya sih untuk bisa mendinginkan situasi di Misano ya, karena kan pada saat dia kemarin crash kita lihat banyak tifosi Italia yang benar-benar mungkin fansnya Valentino Rossi ataupun fansnya pembalap Italia garis keras itu ngeluarin gestur-gestur yang tidak perlu kita contoh ya Dirin ya, yang mungkin kurang menyenangkan ataupun kurang mengenakan buat dilihat, dan juga ada sorakan-sorakan yang juga tidak semestinya dikeluarkan gitu, karena ya respect all riders itu benar-benar penting banget gitu. Toh Marc Marquez juga tidak memprovokasi apapun gitu, juga Valentino Rossi-nya sebagai figur yang mungkin diidolai juga tidak memprovokasi apapun gitu di momen ini ya, khusus di momen ini. Jadi kayak Marc Marquez ingin membuktikan nih gue menang pakai motor Ducati, motor Itali. Jadi kayak respect me, respect all riders. Jadi junjung tinggi nilai sportivitas, dan gue cukup amazed sih sama caranya Marc Marquez dengan melakukan itu. Dan pada saat Lionel Messi melakukan itu di kandangnya Real Madrid itu kalau nggak salah ya, momentumnya pada saat El Clasico itu juga meminta hal yang sama gitu, kayak ini gue pakai Barcelona yang sama-sama Spanyol gitu, kayak ya udah respect all atlet lah intinya kayak gitu. Jadi gue sangat menyukai gestur yang diberikan oleh Marc Marquez. Semoga juga ini bisa mendinginkan situasi. Boleh kita fanatik sama idola kita masing-masing, tapi jangan sampai kita mencemooh ataupun membuli rider yang mungkin tidak kita suka ataupun yang menjadi rival daripada idola yang memang kita sukai gitu. Jadi harapan gue ini tidak menular ke Indonesia. Biarkanlah itu fans-fans di Italia. Gue percaya fans Indonesia mungkin sedikit demi sedikit bisa sportif ya Drin ya, kita harapannya begitu ya Drin, untuk bisa saling mendukung dengan cara yang baik gitu. Nah, bicara soal Marc Marquez ini sebenarnya udah nyaris diborong semua tadi sama kita di awal, di mana dia memecahkan rekor untuk dalam satu musim dengan sisa 6 balapan yang ada, dia udah bisa mendapatkan 512 poin. Nggak tahu ini kalau misalnya ketika nanti dia terus-menerus memborong mulai dari sprint race sampai dengan main race di 6 balapan tersisa, ini skornya udah berapa banyak gitu kan. Untuk satu race aja kalau juara satu kan artinya 25 poin, 4 seri untuk balapan utamanya aja kalau dia borong juara satu udah 100 poin lagi gitu kan. 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25 gitu, belum sama sprint race-nya. Dan ini benar-benar kemenangan yang tiada hentinya bagi seorang Marc Marquez gitu. Gue sangat kagum dia bisa totally comeback setelah badai cedera di tahun 2020 sampai dengan 2023 kemarin. Jadi ya gue seneng aja sih, berharap
apa yang dia incar untuk bisa mendapatkan gelar juara dunia ke-7 di kelas Grand Prix MotoGP-nya dan juga total ke-9 untuk semua balapan Grand Prix ini bisa segera tercapai. Nah, bicara soal Marc Marquez ini kan emang tadi kita lihat ada announcement gitu ya Dirin ya di layar gitu, di grafis kalau dia hanya tinggal butuh selisih 3 poin lebih unggul aja dibandingkan Alex Marquez secara poin sehingga dia bisa melakukan selebrasi dan juga deklarasi kemenangan juara dunianya. Nah, apakah di Motegi ataukah di Mandalika? Bisa keduanya, Drin, tergantung situasi memang. Kalau misalnya kita lihat di Motegi, andaikan ya pada saat dia balapan sprint race unggul posisi pertama dengan skor 12 poin dan juga sang ade Alex Marquez di posisi kedua dengan skor 9 poin, itu kan gapnya 3 angka. Mungkin dari apa namanya perhitungan gue dan juga dari cara gue untuk mencoba memahami apa namanya permutasi ini dan juga deklarasi ini bisa sangat mungkin ketika posisi Marc Marquez juara 1 di sprint, Alex Marquez juara 2 di sprint, Marc Marquez sudah bisa langsung deklarasi kemenangan dia di Motegi gitu. Nah, andaikan misalnya posisi yang finish pertamanya Alex Marquez, lalu posisi keduanya Marc Marquez, berarti Marc Marquez harus berjuang di main race dengan utang sekitar 4 atau 6 poin gitu. Jadi benar-benar penentuan untuk bisa mendeklarasikan yang paling cepat saat ini ada di Motegi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tentu masih punya kesempatan, asalkan apa namanya Marc Marquez harus bisa menyediakan ruang kepada Alex Marquez untuk berada di depannya. Tapi kan kita nggak pernah tahu apakah ini akan dilakukan oleh Marc Marquez dan juga Alex Marquez atau enggak gitu. Toh mereka juga saat jauh ini pengen tetap sportif walaupun di balapan minggu lalu di Catalan GP kita lihat memang terlihat seperti ada sesuatu yang dimohonkan oleh Marc Marquez kepada Alex Marquez ya. Jadi bukan mengalah tapi Marc Marquez yang meminta lu push semaksimal mungkin deh, gue pengen ngejar lu tapi biarlah lu berada di depan karena gue pengen melakukan selebrasinya nggak di Misano kayak gitu. Itu mungkin bisa aja terjadi, tapi untuk next roundnya kemungkinan Marc Marquez nggak akan memberikan itu secara cuma-cuma. Alex Marquez juga mungkin tetap akan bertarung secara maksimal dengan abangnya gitu, dan kita tinggal ngelihat aja sih berarti di 2 minggu yang akan datang ya Drin ya di Motegi Jepang, kira-kira Marc Marquez sudah bisa melakukan selebrasi kemenangannya atau enggak. Nah, kalaupun iya, apakah langsung dilakukan di sprint race atau di main race. Nah, ketika misalnya itu terjadi di Mandalika nanti, artinya Marc Marquez sudah bertarung ataupun balapan dengan gelar juara dunia gitu. Jadi euforianya tetap akan kebagian sih Indonesia karena selang daripada Motegi dengan Indonesia itu kalau nggak salah cuma 1 minggu, jadi nggak ada waktu yang cukup lama supaya kita bisa menyaksikan Marc Marquez bertarung di Mandalika dengan mahkota baru tahun 2025 kayak gitu, Drin. Iya, dan ini sih Bi, sebenarnya kan tadi memang lebih 3 poin ya dari Alex Marquez dan itu di main race-nya. Kalau di sprint race, kalau yang gue tahu tadi ya sesuai dengan apa yang dicantum sama MotoGP itu nggak berlaku kalau di sprint race, tapi berlakunya ketika di main race. Ketika dia lebih 3 poin, iya 3 poin dari Alex Marquez di main race gitu. Jadi nanti kita lihat ya apakah Marc Marquez ini benar-benar bisa 3 poin dari Alex Marquez dan dia bisa dinobatkan jadi juara dunia. Tapi kalau misalkan crash lagi, ya kita di Mandalika kayaknya di juara dunianya. Soal crash ya Marc Marquez kemarin di sprint race kan kita tahu banget ya. Kemarin juga tadi juga sempat dibahas sama Albi soal fansnya Italia atau fansnya Valentino Rossi yang bersorak-sorai gembira gitu, dan ini gue juga menyayangkan sih sebenarnya. Kita ya respect all riders lah, karena kan pembalap itu ya crash dia juga apa ya mengorbankan nyawa gitu, kayak mengorbankan segalanya, fisik dan lain-lain gitu. Dan ini juga ada omongan ataupun komentar dari Marc Marquez terkait dengan aksi fans Italia yang bergembira gitu ya ketika Marc Marquez crash. Kalau menurut Marc Marquez ya udahlah biarin aja gitu. Itu menunjukkan aksi mereka itu menunjukkan siapa mereka gitu. Maksudnya Marc Marquez di sini ya udah mereka nggak respect sama pembalap gitu. Dan menurut Marc Marquez itu ada hal yang nggak penting
dan nggak perlu dikasih perhatian lebih gitu kepada fans-fans yang seperti itu. Yang dipikirin sekarang adalah ada dua Marquez nih, Marc Marquez dan juga Alex Marquez yang bertarung memperebutkan juara dunia 2025. Kalau katanya Marc Marquez kayak gitu. Gue agak ngebahas ke belakang sedikit ya Bi soal Marc Marquez ini. Boleh. Karena kemarin di FP1 Marc Marquez tuh agak kesulitan ya. Kemudian di sesi practice-nya dia bisa di posisi pertama. Kemudian di sesi kualifikasi dia kendor lagi. Kemudian baru di sprint race dia geber lagi, tapi akhirnya crash, dan sekarang di main race-nya geber lagi gitu. Nah, kalau menurut dari Marc Marquez, ini karena memang sirkuitnya high grip gitu, dibandingkan dengan sirkuit-sirkuit sebelumnya, misalkan kayak Catalunya yang low grip, ini makanya akhirnya Marc Marquez ngubah gaya balapnya, Bi. Di Misano ini dia bilang dia tuh agak soft, gaya balapnya. Jadi dia nggak terlalu nge-push banget untuk breakingnya dan juga nggak nge-push untuk bannya gitu karena memang high grip kan, dia bilang seperti itu. Dan dia tuh bilangnya dia nggak bisa balapan seperti di Barcelona gitu karena nggak perlu braking yang terlalu agresif kalau misalkan di Misano ini. Dan kemudian tentunya dia juga ngelihat gitu ketika pembalap-pembalap Italia itu sangat-sangat agresif gitu. Makanya akhirnya ini juga kemarin wanti-wantinya Marc Marquez, bukan cuma Alex Marquez, tapi ada Marco Bezzecchi juga. Dan kalau Alex Marquez terkait dengan kelebihan-kelebihannya Marc Marquez, ini Alex Marquez benar-benar ngelihat ketika Marc Marquez bilang, ya oke, dia bakal ngubah gaya balapnya di Misano, Alex Marquez tuh dia bilangnya itu betul banget gitu, karena dia ngerti bagaimana cara balap kakaknya. Ketika dia mengubah gaya balapnya, Alex Marquez ini tahu kenapa gitu. Oh ternyata karena sirkuitnya ini yang high grip gitu. Dan kalau misalkan Alex Marquez bilangnya Marc Marquez ini bisa mengendalikan motornya gitu ya, dan mengkombinasikan antara pengereman ban depan dan juga belakang gitu. Dan juga ketika Marc Marquez itu mengontrol angle motornya saat menikung, dan juga bagaimana Marc Marquez mengontrol kecepatan gitu ya di tikungan. Nah itu sebenarnya ya itu tadi kelebihan-kelebihan Marc Marquez yang mungkin nggak bisa ditemukan gitu ya sama pembalap-pembalap yang lain. Bahkan Marco Bezzecchi juga sempat memuji kan kalau misalkan Marc Marquez itu smooth banget di Misano kali ini kayak gitu, Bi. Nah, selain itu apakah ada tambahan lagi, Bi, terkait dengan Marc Marquez, dan nanti kita akan tunggu selebrasinya nanti di Jepang? Ataukah di Indonesia? Iya paling tadi gue cukup itu tadi mungkin karena gripnya cukup oke, dan Marc Marquez pada saat mau mulai start itu kan awalnya pakai ban medium soft ya, tapi tiba-tiba dia mengganti menggunakan medium mungkin karena dia sudah mempelajari bahwa tracknya suhunya ini sangat panas. Jadi dengan grip yang baik kayaknya dia cukup pakai medium deh. Kalau ketika dia pakai soft mungkin bannya akan aus lebih cepat, akan terdegradasi juga lebih banyak, sehingga itu akan menjadi kerugian. Dan benar-benar pilihan yang tepat di last minute sebelum dia memulai balapan, dia mengganti menggunakan ban medium untuk depan dan juga belakangnya. Jadi ini pilihan yang cermat bagi Marc Marquez dan membuktikan bahwa dia akhirnya bisa strong dan juga finish di posisi pertama. Gue benar-benar takut banget antara Marco Bezzecchi ataupun Marc Marquez tuh tadi mengalami aus ban, terus akhirnya crash atau low side ataupun high side karena bannya udah nggak punya grip yang maksimal. Tapi ternyata alhamdulillah dua-duanya bisa finish dengan selamat dan juga ngasih pertarungan sampai akhir dengan gap yang benar-benar pendek dan juga kecil, bisa dijabanin sama keduanya gitu. Jadi ya menang bagi Marc Marquez, menang juga bagi Italia sih sebenarnya kalau menurut gue ya, karena yang menang ada Marco Bezzecchi yang orang Italia pakai motor Italia Aprilia, dan juga Marc Marquez pakai motor Ducati yang benar-benar sangat diidolakan dan juga difavoritkan oleh orang-orang Italia sendiri. Jadi kayak kemenangannya win-win solution sih ya, menang bersama gitu. Gitu sih Drin. Iya, soal tadi ban juga tadi benar banget. Marc Marquez itu bilangnya dia memang pilihannya medium karena ketika dia pakai medium, motornya itu menjadi lebih stabil dan juga balance gitu. Dan tadi kalau tambahan dari Marc Marquez gitu ya, Marc Marquez juga ngomongin soal juara dunia di Jepang
Jadi kalau tadi ditanya gimana nih nanti di Jepang akan selebrasi seperti apa atau bagaimana menghadapi di sirkuit Motegi gitu. Nah kalau misalkan tadi Marc Marquez bilangnya dia tuh sebenarnya nggak mau sombong ya, dia tetap humble, tetap rendah diri, dan dia bilangnya dia akan tetap fokus, akan tetap sama seperti balapan-balapan sebelumnya, dia tetap akan nge-push, kemudian juga tetap akan berusaha untuk menyelesaikan balapan gitu ya sampai finish dan juga meraih poin maksimal. Jadi kalau katanya Marc Marquez tuh ya udah gitu, nggak ada yang sesuatu hal yang spesial yang dia lakuin, jadi dia tetap aja seperti balapan-balapan sebelumnya. Tapi yang kalau misalkan waktu kemarin di Catalunya dia agak mundur-mundur gitu ya supaya nggak di Misano. Nah kalau tadi ketika ditanyain lagi, Marc Marquez ini bilangnya udah oke, pengen menyelesaikan menutup juara dunia 2025 gitu secepatnya. Kalau kata Marc Marquez kayak gitu. Gue sebelum ke Pecco Bagnaia, ini ada selebrasinya Marco Bezzecchi tadi yang kita lupa. Jadi Marco Bezzecchi itu kan tadi kita lihat dia bawa satu kaki gitu ya. Ini Aldi punya infonya nggak soal selebrasi ini? Nanti gue tambahin kalau itu. Itu kan hampir sama dengan apa yang dia lakukan di sprint race kemarin kalau nggak salah deh, itu kayak buat mengenang atau menghormati komedian di Italia gitu deh kalau nggak salah ya, tapi gue belum terlalu begitu nangkep. Tapi yang gue tangkap ya itu untuk menghormati legenda komedian yang asal dari Italia gitu deh, Din. Mungkin kalau lo punya informasi lebih lengkapnya bisa dikasih tahu ke teman-teman, Din. Iya, oke. Jadi ini kalau untuk selebrasinya Marco Bezzecchi, kenapa dia bawa satu kaki gitu ya? Sebenarnya satu kakinya itu enggak termasuk skenarionya Marco Bezzecchi di Misano gitu. Dan kenapa dia bawa satu kaki? Ini terinspirasi dari film komedi Italia yang judulnya Three Men and One Leg gitu. Jadi film komedi ini agak sedikit cerita ya. Film komedinya Italia itu bercerita ada 3 pria gitu. Mereka mengelilingi Italia pakai mobil untuk ngirim anjing dan juga satu kaki kayu gitu, ke bosnya mereka. Tapi ketika di perjalanan itu banyak kejadian-kejadian lucu gitu. Dan film komedi ini favoritnya Marco Bezzecchi banget gitu karena lucu dan dia tuh sering nonton berkali-kali sampai akhirnya ya udah itu menjadi sebuah inspirasinya Marco Bezzecchi gitu untuk berselebrasi pakai satu kaki. Kemudian juga kalau kita lihat helm spesialnya Marco Bezzecchi itu juga terinspirasi dari film komedi ini, Bi. Jadi kalau kita lihat tuh di helm spesialnya pakai kayak motif ukiran kayu gitu. Nah itu terinspirasi dari kaki kayunya itu atau wooden leg-nya itu, Bi. Gitu kalau untuk Marco Bezzecchi. Oke, kayak warkop DKI-nya Itali kali ya, Drin ya? Iya, kayak gitu. 3 orang komedian gitu. Nah, kita lanjut ke pembalapnya Pecco. Idolanya Albi. Nih Pecco Bagnaia, gimana nih, Bi? Idol gue sebenarnya Marc Marquez kali, Drin, dari lama. Cuma pas Pecco lahir di saat Marc Marquez lagi istirahat, jadi gue ke Pecco dulu gitu. Oke. Yeah. Disclaimer bener tapi ini bener. Oke. Iya, jadi mau jelasin nih, gue mengikuti Marc Marquez tuh dari dia masih di Moto2, dan gue pertama kali ngefans sama dia tuh pas dia menang balapan setelah dia kececer pada saat start terakhir. Nah di situ gue kagum sama Marc Marquez. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang bilang wah Albi Pecco banget, itu nggak juga, karena gue sebenarnya fansnya Marc Marquez. Tapi setelah ada Pecco di saat Marc Marquez lagi tanda kutip cedera dan lagi nggak punya performa, ya gue otomatis mendukung yang balapannya agak keren gitu. Dan Pecco menjadi salah satu yang menjadi ditarik. Nah tapi setelah Pecco berhasil memikat hati gue di tahun 2021 sebagai runner up, 2022 sebagai juara dunia, 2023 sebagai juara dunia, dan 2024 sebagai runner up lagi, 2025 Pecco belum memberikan sesuatu yang manis nih, Drin, buat para penggemarnya, buat dirinya sendiri, buat Ducati, dan juga termasuk buat gue yang lagi mengunggulkan Pecco di beberapa tahun terakhir kemarin gitu. Nah gue bingung ya, maksudnya Pecco tuh
udah beberapa kali secara apa ya, fase tuh naik turun gitu, dan kayak jantung berdetak gitu ya, kadang Lela bagus, kadang PD-nya lagi oke, tiba-tiba di next round atau di seri berikutnya dia turun, dan bisa dilihat hasilnya tidak selalu memuaskan gitu. Di Misano yang merupakan balapan yang biasanya dia cukup ideal dan juga bisa dominan, ini nggak disangka mulai dari sprint race dia nggak bisa fight, di main race dia crash, dan tadi gue ngeliat tatapan wajahnya benar-benar kayak kosong dan penuh tanda tanya gitu, apa yang sih yang terjadi sebenarnya sama gue gitu. Dan gue sangat yakin Pecco sudah mencoba semuanya, mulai dari settingan, terus juga minta sama Ducati untuk ditelaah lebih lanjut motornya kenapa, terus juga sama tim teknisnya segala macam juga pasti udah melakukan banyak banget percobaan secara teknis, matematis, itu pasti udah banget dilakukan. Tapi ya mungkin ada faktor-faktor lain yang jadi penentu, misalnya kekurangan percaya dirinya Pecco terhadap dirinya sendiri dan juga motornya, ketidakpercayaan diri dia pada saat melakukan pengereman, feeling dia terhadap bannya juga hilang. Kan banyak banget tuh listing keluhan-keluhan Pecco yang udah dia sampaikan sampai dengan balapan di Misano kali ini gitu. Dan ini sesuatu yang bikin gue juga jadi kayak ayolah gitu, bener-bener apa ya, kita tuh menantikan dia bisa bertarung dan fight lagi di jajaran terdepan, mengimbangi Marc Marquez kah atau berada di belakang Marc Marquez seperti Marco Bezzecchi, itu kan benar-benar seru dan menarik gitu ya Drin ya. Nah besok itu tanggal 15 September itu akan ada tes Misano atau Misano Test ya. Nah ini bisa menjadi salah satu kesempatan buat Pecco Bagnaia sebelum nantinya dia mengikuti sesi tes pramusim untuk mengulik lebih banyak tentang dirinya dan juga motornya, Drin. Karena di Misano Test besok itu gak cuma test rider doang yang bisa ikutan, tapi juga rider utama ini bisa melakukan uji coba ataupun perubahan-perubahan. Nah, kalau yang gue baca beberapa uji coba ini yang mau dilakukan adalah beberapa part yang akan dipakai di tahun 2027 dan juga untuk meningkatkan performa di sisa musim 2025 dan juga untuk 2026 sebagian gitu ya di tes. Walaupun ini tidak menyangkut masalah mesin, tapi beberapa part mulai dari sasis, lalu juga swing arm, ECU atau elektronik gitu, aerodinamika, ini bakalan bisa dites oleh beberapa pembalap. Nah, gue berharap ini bisa menjadi momentum buat Pecco Bagnaia khususnya bisa kembali mengulik apa sih yang salah dari motornya, apa sih yang salah dari dia, apa sih yang bisa membuat dirinya punya improvement di 6 seri terakhir nanti, mulai dari Motegi Jepang, Indonesia di Mandalika, terus juga Australia, Phillip Island, Sepang Malaysia, Algarve Portugal, dan juga Valencia di Spanyol sana. Ada hal yang harus ditemukan sama Pecco Bagnaia gitu, karena kalau misalnya besok nggak ditemuin apa-apa, itu akan membuat dia lebih kesulitan lagi pada saat tes pramusim gitu. Walaupun di tes pramusim tentu akan ada banyak hal yang benar-benar baru, tapi kebaruan itu tidak akan terjadi kalau misalnya dia tidak menemukan sesuatu yang bisa dia raih untuk improvementnya di Misano Test besok gitu, Drin. Jadi ya gue berharap besok benar-benar dimanfaatin banget sama Pecco, dimanfaatin banget sama engineer-engineer daripada Ducati untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih baik untuk mengembalikan Pecco lah. Setidaknya bukan jadi juara terus di posisi pertama, tapi setidaknya meningkatkan kepercayaan diri Pecco kalau dia udah menemukan masalah yang ada selama ini gitu. Ya dia bisa bertarung lagi di posisi ketiga kah, atau bertarung untuk podium atau di 5 besar itu udah suatu progres yang bagus gitu. Karena Pecco yang ada saat ini justru kayak dia tidak bisa bertarung untuk berada di jajaran terdepan gitu, dan bahkan sampai kececer ke luar 10 besar itu kayak wah apa-apaan sih nih gitu. Dan pada saat di sprint race kemarin juga keluhannya dia tidak bisa adaptasi dengan maksimal, karena ya itu lagi Pecco tidak bisa menggunakan tangki yang hanya terisi oleh setengah bahan bakar gitu. Jadi membuat dia tidak bisa mengontrol motornya dengan lebih baik gitu. Padahal ketika dia balapan main race pun, ketika udah melewati beberapa putaran, itu kan juga tangkinya juga menyusut gitu secara kapasitas
cairan BBM-nya gitu. Toh itu tidak mempengaruhi apapun kan gitu. Tapi kenapa pada saat di sprint race itu seolah-olah jadi sesuatu yang dipermasalahkan sama seorang Peko Bagnaia. Ya, jadi gue berharap itu bisa menjadi momentum besok atau hari ini si podcast kita tayang, ini bisa menjadi momentum untuk Peko Bagnaia itu berbenah dan juga menemukan kembali jati dirinya. Nah, di Misano Test ini gue sekalian ngejelasin ya Drin, bahwa bisa diikuti oleh semua rider, baik itu test rider maupun pembalap utama, untuk melakukan penyegaran ataupun pembaruan ataupun inovasi di beberapa sektor di luar mesin ya. Mulai tadi gue udah bilang sasis, swing arm, elektronik, terus juga ada aerodinamika dan lain sebagainya, mungkin bisa menambah performa ataupun uji coba. Nah, gue belum dapat informasi untuk pembalap lain kayak misalnya Fabio Quartararo, Alex Rins apakah akan menggunakan V4 lagi atau enggak, tapi harusnya bisa ya dimanfaatkan karena status konsesinya. Karena kemarin pada saat melakukan tes private test di Catalan itu mereka tidak maksimal karena cuaca yang tidak mendukung gitu. Jadi ada hujan sehingga dia tidak bisa nge-push motornya dengan begitu baik. Tapi dari catatan waktu yang ada, walaupun tidak diinformasikan ya apakah dia mencatatkan waktu tersebut dengan menggunakan V4 ataupun inline 4, tapi banyak yang menduga geng Yamaha itu menggunakan V4. Waktunya hanya selisih sekitar 1 detik daripada pencapaian Fabio Quartararo dengan mesin inline 4 pada saat sesi kualifikasi di Catalan kemarin gitu. Jadi bisa lihat cukup kompetitif dan gue berharap ini juga bisa menjadi momentum buat Yamaha dan juga Honda untuk bisa kembali mengembangkan motornya dan lebih kompetitif lagi ke depannya. Nah, selain tanggal 15 di Misano Test juga berlanjut di tanggal 16-nya Drin, ini akan ada sesi tes lanjutan tapi diperuntukkan bagi Pirelli yang akan menjadi supplier ban MotoGP mulai tahun 2027 menggantikan Michelin, dan yang mengetesnya itu hanya test rider aja. Dari Ducati ada Mikel Piro, dari Aprilia ada Lorenzo Savadori, lalu juga dari Yamaha ada Augusto Fernandez yang kemungkinan akan menggunakan 2 motor antara V4 dan juga inline 4-nya. Terus juga ada Pedrosa dari KTM dan juga ada Takaki Nakagami dari Honda yang akan melakukan sesi tes tersebut menggunakan ban dari Pirelli yang saat ini masih dipakai di Superbike. Nah, mungkin ini juga akan menjadi salah satu kebaruan ataupun pembaruan yang akan dilakukan oleh MotoGP selain penurunan cc daripada 1000 cc ke 850 cc, aerodinamika yang lebih kecil, pembatasan elektronika dan lain sebagainya. Juga ada ban baru yang akan digunakan oleh motor MotoGP di musim 2027 nanti. Kurang lebih itu Drin untuk gambaran di Misano Test yang akan digelar mulai 15 sampai dengan 16 September mendatang. Mungkin setelah ini bisa bahas soal geng Yamaha kali ya. Gitu Drin. Oke. Tapi sebelum kita ke Fabio Quartararo, Yamaha dan juga bagaimana analisis soal Yamaha V4, ini gue tarik lagi ke Peko Bagnaia ya, Bi, karena gue mau sedikit tambahin gitu terkait dengan Peko Bagnaia sendiri. Sebenarnya dari kemarin di awal-awal di hari Kamis ya, di Kamis menjelang MotoGP Misano itu, ketika di konferensi pers, Peko Bagnaia itu datang dengan wajah yang ceria gitu, yang happy, kemudian dia juga bawa anjing peliharaannya kan namanya Turbo gitu, kemudian dibawa ke media scrum, kemudian juga pas lagi konferensi pers gitu. Dan itu juga mungkin meningkatkan motivasi tersendiri kan, karena Peko Bagnaia berada di home race-nya lah istilahnya. Tapi kemudian di FP1 dia masih bisa happy, kemudian di sesi praktis masih bisa happy. Tapi di hari Sabtunya itu mulai drop banget. Di sesi kemudian di kualifikasi jelek, terus udah gitu di sprint race apalagi jelek. Dan ini kalau menurut dari Peko Bagnaia dia sama sekali nggak tahu mau ngomong apa. Terus ketika ditanyain di media scrum juga akhirnya dia bilang, udah gue pengen cepet-cepet selesaiin wawancaranya gitu. Karena dia pengen lihat datanya lebih lanjut lagi. Dan sebenarnya yang dia rasain itu adalah motornya ini, GP25-nya nggak bisa braking dan juga corner entry-nya itu dia benar-benar nggak bisa ngerasain, Bi. Makanya akhirnya ya tadi balik lagi ke kepercayaan dirinya ngebawa motornya itu nggak ada gitu. Sampai akhirnya ya susah gitu ketika dia mau nyalip atau ngebalap, kemudian juga
mau nge-push gitu ya, dia tuh nggak pede dan katanya tuh jadi pengen sering jatuh mulu gitu, nyaris crash mulu dia bilang. Dan apalagi kalau misalkan berada di belakang para pembalap ya, kena slipstream lah, kena apa angin dari depan gitu ya, itu yang ngebuat front end-nya jadi susah juga dikendalin dan juga susah dirasain gitu sama Peko Bagnaia ya. Kalau katanya Peko kayak gitu sebenarnya yang dia rasain di kesulitan di Misano. Tapi sebenarnya Bi ada omongan Gigi Daliknya yang menurut gue nyelekit juga nih soal Peko Bagnaia ya, karena tadi Gigi Daliknya setelah dari hasil balapan main race ya MotoGP Misano, Gigi Daliknya tuh bilang gini, ada 5 motor Ducati di 6 besar. Kan kalau tadi ada Marc Marquez di tempat pertama, kemudian ada Alex Marquez di tempat ketiga, terus ada Fabio Di Gia, ada Franco Morbidelli, kemudian juga ada Fermin Aldeguer gitu di posisi 6 besar. Dan kalau kata Gigi Dalik, nah ini sebenarnya juga membuktikan bahwa motor Ducati ini punya potensi yang bagus gitu di Misano. Yes. Maksudnya di sini ya gimana ya, dia membandingkan Gigi Daliknya ini membandingkan ada 5 motor nih di atas gitu, di posisi teratas, tapi satu orang doang atau satu motor doang ini khusus dari Peko Bagnaia kok dia nggak improve gitu. Sebenarnya juga yang menjadi pertanyaan besar lagi bagi Ducati kayak gitu Bi. Oke, itu kita tinggalin deh pertanyaan besarnya ke Ducati dan juga Peko Bagnaia. Mudah-mudahan mereka punya solusinya lagi gitu ya. Apalagi nanti kata Albi ada di Misano Test gitu. Nah, oke, kita lanjut ke Fabio Quartararo di Yamaha dan juga Yamaha V4. Dari analisisnya Albi terkait dengan Yamaha V4 dan juga Fabio Quartararo kayak gimana Bi? Oke, gue mau soal Yamaha V4 nih gue cukup udah cukup lama menantikan dan akhirnya bisa melihat secara langsung mereka turun walaupun tadi nggak banyak disorot ya sama kamera, tapi ya kita bicara soal data aja gitu. Dan gue juga sebelumnya mau mengomentari soal bentuknya dulu nih, dimana Yamaha V4 ini kalau misalnya kita bandingin dengan M1, kalau secara desain aeronya tuh sekilas emang mirip ya Drin. Mungkin kalau misalnya yang belum melihat secara seksama antara YZR M1 versi inline 4 dengan YZR M1 versi V4 ini nggak ada perbedaan yang begitu signifikan karena mereka pakai aero winglet yang bisa dibilang persis gitu, terus juga model fairingnya juga mirip. Tapi kalau misalnya kita lihat detail di bagian samping itu side podnya dan wash ductnya itu ada sedikit perbedaan, dimana untuk yang V4 ini kelihatan jauh lebih panjang ke arah belakang dan kalau misalnya kita lihat dari samping nih agak lebih lebar gitu. Sedangkan kalau misalnya yang inline 4 itu kelihatan kayak lebih pendek dibandingkan Yamaha V4 sendiri. Nah, terus kalau dari dimensi nih kita lihat dari bagian depan ya, sama-sama menghadap ke depan, ya M1 inline 4 tuh kelihatannya jauh lebih lebar dan V4 itu kelihatan jauh lebih ramping. Ini memang jadi salah satu karakter motor V4 dan juga motor inline 4 ya pada saat kita ngelihat motor-motor yang dijual di jalan raya ataupun motor superbike. Kalau mesin V4 itu kan mesinnya berdempet ke belakang gitu, sehingga butuh space yang cukup panjang di bawah rangka untuk menyediakan tempat untuk mesin, sehingga motor kelihatannya jauh lebih ramping tapi butuh ruang yang lebih panjang ke belakang, sehingga kita nggak heran ketika ngeliat V4 dijejerin dari samping atau disusun dari atas bawah gitu, Yamaha V4 kelihatan lebih panjang gitu bodi utamanya dan lanjut ke bagian belakang. Sedangkan untuk inline 4 ini kelihatan lebih gembung tapi lebih pendek gitu. Nah, kelebihannya apa untuk mesin V4 sendiri? Untuk mesin V4 tentu akan punya torsi dan juga top speed yang lebih tinggi gitu, tapi memang benar-benar akan kasar banget digunakan oleh para rider. Sedangkan untuk inline 4 ini terasa lebih halus, tapi ledakan di akhirnya atau di finishingnya biasanya lebih tinggi. Walaupun kalau kita lihat saat ini untuk persaingan Yamaha yang masih pakai mesin inline 4 dengan mesin V4 dari Ducati, KTM, Aprilia itu masih kalah lah istilahnya kayak gitu. Nah, tapi keunggulannya adalah ketika dengan motor ini nantinya jadi lebih ramping, itu untuk menikungnya jadi lebih enak. Sedangkan kalau misalnya gue liatin Fabio Quartararo deh misalnya, dengan mesin inline 4 dia untuk bisa menikung tuh harus ngambil angle lebih luar dulu baru masuk ke dalam gitu. Karena dia untuk mengakali bentuk bodi yang lebih gambot karena mesinnya berjejer ke samping gitu kan. Nah, ini tentu akan mengubah gaya balap daripada pembalap-pembalap yang biasanya menggunakan mesin inline 4, mulai dari Fabio Quartararo, Alex Rins ataupun Jack Miller sendiri, dan bahkan
Toprak Razgatlioglu saat ini di Superbike selama beberapa tahun pakai mesin inline 4 kan, sebelumnya pakai Yamaha, sebelumnya lagi Kawasaki, terus juga pindah ke BMW juga inline 4. Nah tentu ini akan mengubah gaya balap yang jauh lebih kompleks khususnya bagi Toprak, karena pindah pabrikan, pindah kejuaraan, pindah motornya pun baru ganti mesin gitu, sehingga banyak banget adaptasi yang harus dilakukan. Tapi gue percaya bahwa motor V4 ini nantinya akan sangat kompetitif, Din, karena informasi yang gue terima bahwa dengan kondisi saat ini itu potensi motornya masih dibatasi, karena ya masih dipelajari lah ketika diajak balap itu akan seperti apa, karena untuk melakukan time trial segala macam kan udah terbukti gitu dari sesi tes, terus juga dari free practice, kualifikasi itu untuk time trial gitu. Tapi untuk ketahanan ataupun endurance pada saat balapan itu memang masih butuh waktu yang lebih banyak lagi, sehingga dengan dibatasinya potensi-potensi itu mungkin akan dipelajari. Kalau misal lagi ngebut sekian, lagi fight sekian, kena dorongan angin sekian dari motor-motor musuh dengan suhu yang jauh lebih panas, karena kan kalau pada saat race itu sebenarnya motor lebih di-push ya kan, karena dia ngejaga supaya tidak kesusul sama motor di belakangnya, dan juga berusaha untuk menyusul motor yang ada di depannya, sehingga motor tuh jadi lebih kasar untuk digunakan dibandingkan dengan melakukan time trial yang kita ngeset waktu tercepat aja gitu keliling-keliling sirkuit. Nah, gue berharap sih dengan dilakukannya tes di Misano besok dan para pembalap-pembalap regulernya bisa menggunakan secara maksimal, ada potensi-potensi baru yang mungkin bisa bikin Fabio Quartararo dan teman-temannya tersenyum gitu, Drin, karena saat ini progresnya mereka bisa dibilang masih di bawahnya Honda gitu. Kayak Yamaha ya saat ini tulang punggungnya cuman Fabio Quartararo, sedangkan Honda kita lihat ada Zarco udah berapa kali podium, terus juga Luca Marini sekarang udah mulai sering rajin berada di 10 besar dan beberapa kali fight di 5 besar. Juan Mir juga walaupun dia notifikasinya jatuh terus tiap minggu, tapi juga dia beberapa kali berada di dalam 10 besar. Itu artinya ada peningkatan yang cukup bagus dari geng Honda dibandingkan dengan Yamaha. Nah harapannya Yamaha V4 ini bisa memberikan harapan baru bagi mereka semua yang ada di Yamaha dan bisa memberikan sesuatu yang terbaik gitu. Karena gue kangen banget ngeliat Yamaha, ngeliat Honda itu bisa bersaing lagi dengan motor-motor Eropa yang sekarang lagi super dominan banget. Gitu sih Drin harapannya ya. Dan tambahannya Bi, untuk Yamaha V4 ini yang dipakai Augusto Fernandez di MotoGP Misano ini, dia berhasil di posisi ke-14 dan dapat 2 poinnya. Lumayan lah ya untuk debutnya Yamaha V4. Dan kalau kemarin kalau katanya Augusto Fernandez yang waktu kemarin memang sempat di sesi lupa gue di FP1 di FP1 itu sempat mogok motor V4-nya gitu. Tapi itu memang ya itu bagian dari pengembangan ya, daripada pengembangan dan juga tes gitu. Dan sementara kalau Augusto Fernandez impresinya terkait dengan pakai Yamaha V4 di MotoGP Misano ini, dia bilang tuh sebenarnya Yamaha Inline 4 sama V4 itu sepenuhnya beda gitu ya. Dan kalau Augusto Fernandez bilangnya segala sisi sebenarnya yang paling oke tuh di V4. Terus dia bilang tuh motor V4 ini lebih punya grip, kemudian juga bisa mengerem dengan baik, dan juga manajemen bannya juga lebih oke daripada inline 4. Tapi tetap aja dengan tadi ya mesin V4-nya Yamaha ini belum dikasih yang powerful gitu karena masih dalam tahap pengembangan. Jadi ya baru segitu-segitu aja gitu. Kalau misalkan Fabio Quartararo kemarin bilangnya ya mudah-mudahan aja inline V4 itu bisa berada di posisi terdepan gitu. Atau istilahnya ya paling enggak di depan V4 lah gitu, di depan inline 4 lah Yamaha gitu. Tapi ternyata kan ya masih itulah pengembangan lah ya. Dan kalau Fabio Quartararo tuh gue juga agak salut ya sama Fabio Quartararo, karena gue merasa kenapa ya Fabio Quartararo tuh yang paling bisa menaklukkan Yamaha gitu. Kalau waktu kemarin kita lihat di sesi kualifikasi pertama itu dia Fabio Quartararo bagus banget sampai akhirnya bisa di posisi kualifikasi kedua, dan akhirnya dia masuk ke posisi ketiga gitu kan di kualifikasinya. Kalau Albi melihat Fabio Quartararo seperti apa sebelum kita ke dua topik selanjutnya? Ya, Fabio Quartararo ini emang personal yang benar-benar
ya dia mental juara dunia ya, dunia mulai dari Moto2 dia juara dunia, terus juga masuk tahun kedua dia di tahun kedua atau tahun ketiga dia di MotoGP itu udah bisa juara dunia di tahun 2021, dan bahkan di tahun sebelumnya dia jadi di tahun dia debut jadi runner up ya kalau nggak salah ya, gue lupa sih. Pokoknya di tahun 2020 itu kan Juan Mir, runner up-nya Morbidelli, 2021 dia juara dunia gitu. Dan ya emang Fabio Quartararo tuh mentalnya juara, dia gigih, dia juga olahraganya dalam arti exercise-nya rajin juga, dan dia selalu nge-push sama Yamaha buat kasih sesuatu yang terbaik, dan dia juga bisa membuktikan bahwa dia menjadi penunggang yang paling serius untuk motor Yamaha sendiri. Kan sejauh ini kita lihat dia sering berada di jajaran 10 besar dan paling sering tersorot kamera untuk berada di depan dibandingkan dengan Alex Rins, Jack Miller, Miguel Oliveira gitu. Sejauh ini mereka tidak mendapatkan spotlight sesering Fabio Quartararo, dan bahkan Fabio Quartararo tuh bikin fansnya ataupun kita-kita yang nonton GP tuh kayak berharap dia bisa berada di posisi terdepan terus gitu. Nah, semoga ya dengan hadirnya V4 ini itu bisa memberikan dia rasa yang lebih optimis lagi ke depannya, karena kan dia juga ngasih waktu ataupun ngasih ultimatum gitu sama Yamaha, kalau misalnya lu nggak bisa bikin perbaikan segala apapun, gue mungkin nggak akan bisa bertahan lagi di sini walaupun lu ngasih gaji gede gitu kan. Jadi ya gue berharap V4 ini bisa dimaksimalkan mulai dari tes Misano besok, dan kabarnya jatah wildcard untuk Augusto Fernandez dengan motor V4 Yamaha sendiri masih akan bisa digunakan beberapa kali balapan ya, dan kalau nggak salah tuh di Sepang sekali sama di Valencia sekali. Mungkin nanti ada perubahan atau gimana, tapi sejauh ini informasi yang gue dapat itu. Jadi ketika nanti di Valencia mungkin akan sekaligus tes pramusim, karena kan habis final MotoGP balapan terakhir biasanya disambung dengan tes pramusim ya kan di Valencia. Kalau di tahun lalu di Barcelona karena Valencianya lagi banjir, ada musibah, sehingga untuk tahun ini sih harapannya tetap dilanjutkan di Valencia sendiri. Ya semoga di 2026 ketika di hasil tes selama 2025 ini bagus sampai tes pramusim bagus, 2026 Yamaha V4 bisa diturunkan sebagai motor yang baik dan benar-benar jadi motor yang dipakai di tahun 2026 dan bisa lanjut di tahun 2027 tentu dengan kubikasi mesin yang lebih kecil sekitar 850 cc nantinya gitu sih Drin. Dan tambahan ya Bi, waktu kemarin tuh memang pihak Yamaha gitu, memang dia punya kesempatan buat ngetes Yamaha V4 di Motegi, tapi kemudian akhirnya mereka memilih untuk tes lagi di Sepang, Malaysia, karena ini mereka lebih memilih lokasinya atau sirkuit yang kondisinya tuh ekstrim. Jadi kalau kita misalkan lihat ya Sepang tuh panas banget gitu ya, makanya akhirnya mengujinya tuh di Sepang gitu, dan juga di Valencia. Oke, Bi, kita tinggalin Yamaha V4, kita lanjut ke Veda Ega. Veda Ega itu akan ke Moto3 di tahun 2026, bener nggak Bi? Konfirmasinya seperti itu, dan juga gimana sih ceritanya? Oke, kita sebagai warga negara Indonesia ini patut berbangga hati ya Drin, karena perwakilan kita yaitu Veda Ega ini bisa menjadi runner up di kejuaraan Red Bull Rookies Cup ya. Walaupun dia sebenarnya punya kesempatan buat juara dunia, tapi karena memang bukan rezekinya, dia tidak bisa meraih itu semua. Tapi kita nggak boleh berkecil hati, karena untuk bisa menjadi runner up di kejuaraan Red Bull Rookies Cup yang berasal dari berbagai macam remaja-remaja dari berbagai negara digodok jadi satu di tempat tersebut dengan motor yang sama, spesifikasi yang sama, helmnya juga sama semua. Jadi ini adalah salah satu balapan yang fair, mengandalkan skill pribadi dan juga feeling dan mekanik masing-masing di tiap-tiap lini motornya gitu, sehingga apa yang udah dicapai sama Veda Ega ini patut banget kita apresiasi dan kita patut berbangga hati gitu. Nah, dengan didapatkannya posisi runner up bagi Veda Ega ini juga akhirnya memberikan dia kesempatan ataupun golden ticket untuk melaju ke kelas Moto3 mulai tahun 2026. Jadi informasi ini benar ya, karena Veda Ega ini berada di posisi kedua untuk seluruh klasemen dari total berapa ya, kalau nggak salah 8 seri, tapi setiap serinya kan ada 2 kali balapan ya, ada race 1 ada race 2, dan dia pernah dapet double victory pada saat di Mugello Italia, dan ini menjadi salah satu faktor yang dia bisa melesat
di posisi runner up sekarang gitu. Padahal sebelumnya tuh dia bersaing dengan pembalap-pembalap lain seperti misalnya ada Hakim Danis dari Malaysia sempat memimpin klasemen, terus juga yang sekarang juara dunia itu kan Brian Uriarte dari Spanyol, dan ada beberapa pembalap-pembalap lainnya gitu. Nah, dengan tiket yang dia miliki untuk masuk Moto3 itu artinya akan ada peluang-peluang di mana dia bertarung dengan pembalap-pembalap yang udah lebih jago lagi, tentu dengan tim-tim yang udah lebih expert lah istilahnya kayak gitu. Nah, tapi saat ini belum ada kepastian tim mana yang akan dia tempati nantinya. Jadi tiket masuk Moto3-nya udah oke. Tapi untuk tim mananya ini belum oke, Drin. Nah, sebelum gue bahas soal timnya dulu, kan ada yang bilang kan buat masuk ke Moto3 umurnya harus 18 tahun gitu, sedangkan Vega baru November nanti dia 17 tahun, kok bisa gitu? Jawabannya adalah karena Vega itu tadi buat beberapa pembalap khususnya yang 3 besar ini akan mendapatkan konsesi khusus ataupun dispensasi bahwa mereka bisa memasuki kelas Moto3 lebih awal walaupun umurnya belum menyentuh 18 tahun dengan pertimbangan prestasi. Jadi kalau misalnya kita zaman sekolah dulu ada kelas akselerasi gitu, Drin. Nah, ini didapatkan sama Vega sendiri karena Vega sendiri bisa membuktikan dia bisa jadi runner up dan beberapa kali podium. Dia 3 kali podium dan 3 kali menang di selama musim 2025 di Red Bull Rookies Cup ini sendiri. Nah, ada 2 spekulasi apakah dia nantinya akan berada di tim Honda Asia, di mana saat ini kan ketika dia berada di Red Bull Rookies Cup itu dia benar-benar disokong penuh dan didukung penuh sama Astra Honda Racing Team gitu. Jadi tim dari Indonesia sendiri yang memang memberikan jalur ataupun kesempatan bagi muda-mudi Indonesia untuk berkiprah di ajang balap internasional, dan jenjang karirnya juga cukup jelas, yaitu melewati kelas Asia Talent Cup, terus juga Asia Road Racing Cup, terus Red Bull Rookies Cup dimasukin ke sana, terus juga jika di Red Bull Rookies Cup ini mereka berprestasi, itu akan dimasukkan ke kelas Moto3 dan nanti Moto3 bisa naik ke Moto2 dan nanti akhirnya berlabuh di MotoGP ataupun Superbike harapannya gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sangat baik bagi Vega sendiri, walaupun memang itu tadi gue belum tuntas nih ngejelasin si tim mana yang akan dia tempati nantinya. Nah, karena dia didukung sama Honda, dia ada potensi masuk ke tim Honda sendiri, tapi karena dia jebolan Red Bull Rookies Cup, nah ini ada potensi juga dia masuk ke tim KTM. Nah, tapi apakah KTM Tech 3 ataukah KTM Aijo yang jadi tim utamanya ini masih belum tahu. Saat ini Astra Honda Racing dan juga tim Honda Asia serta KTM ini sedang berdiskusi nih, apakah nantinya Vega ini akan membalap di tim Honda ataukah di tim KTM gitu. Tergantung seperti apa kesepakatannya nanti. Nah, tapi andaikan dia nanti balapannya di KTM, tentu akan ada klausul-klausul yang sangat detail dan juga banyak karena ya menyangkut kontrak gitu ya. Dia didukung penuh sama Astra Honda Racing Team, tapi balapannya di KTM nanti ujungnya akan kemana kayak gitu loh. Jadi ya kita tinggal nunggu aja. Yang pasti sih kita tetap harus dukung ya Vega di jalur balapan selanjutnya, kiprahnya seperti apa, dan ini akan mengikuti jejaknya Mario Suryo Aji yang saat ini masih pembalap untuk kelas Moto2 di tim Honda Asia sendiri. Nah, untuk di Moto3 sendiri, andaikan dia nanti masuk ke tim Honda Team Asia, tentu akan ada yang diganti, Din. Tapi saat ini yang berpotensi buat diganti itu kalau nggak salah namanya Tachakron Buasri ya, pembalap dari Thailand yang udah masuk tahun ke 1 atau kedua ya nih tahun ini ya, tahun pertama apa kedua di Moto3, sehingga slot tersebut nanti akan digantikan oleh Vega sendiri. Sedangkan kalau untuk di KTM, Brian Uriarte yang saat ini menjadi juara dunia Red Bull Rookies Cup itu akan masuk ke KTM Aijo. Udah fix itu dia di situ. Nah, tinggal nanti Vega masuk mana nih? Apakah masuk ke KTM Aijo sebagai pembalap kedua, KTM Tech 3-nya, atau di Honda Team Asia sendiri? Lebih kurang kayak gitu ya, Drin. Selamatlah pokoknya buat Vega. Semoga bisa terus-menerus membawa nama bangsa kita semakin harum di kancah balap motor internasional. Gitu, Drin.
Betul. Kita doain aja semoga Vega sukses terus nanti sampai ke Moto3 2026. Oke, kita ke bagian terakhir di next roundnya MotoGP Motegi Jepang 2025 pada tanggal 26 sampai dengan 28 September 2025. Nah, untuk para pembalap yang punya kemenangan terbanyak, di sini ada yang terbanyak sepanjang masa ya. Ini ada Loris Capirossi sebanyak 3 kali, Jorge Lorenzo 3 kali, dan juga Marc Marquez 3 kali. Dan juga ini kemenangan untuk di tahun 2024 ada Pecco Bagnaia di tempat pertama, Jorge Martin di tempat kedua, dan juga Marc Marquez di tempat ketiga. Kemudian di tahun 2023-nya ada Martin, Pecco Bagnaia, dan juga Marc Marquez. Sebelum diprediksi, gue lupa tadi untuk poin championship-nya ya dari Marc Marquez setelah MotoGP Misano 2025. Ini Marc Marquez tadi kan 512 poin, kemudian ada Alex Marquez di 330 poin, yang dimana selisihnya ini 182 poin sama Marc Marquez. Dan kemudian ada Pecco Bagnaia yang selisihnya, yang poinnya 229 poin dan selisihnya ini 283 poin gitu. Oke, lanjut kita ke prediksi MotoGP Motegi Jepang. Kalau Albi gimana? Oke, untuk MotoGP Jepang sprint race dulu kali ya Dirin ya. Sprint race gue jagoin Marc Marquez pertama, posisi 2-nya Alex Marquez, posisi 3-nya kayaknya Fabio Quartararo bisa sih di sini ya, harapannya gitu. Itu untuk sprint race ya, Drin. Jadi Marc Marquez, Alex Marquez, Fabio Quartararo. Nah, untuk main race-nya gue menjagokan Marc Marquez juara 1 dan juara dunia. Nomor 2-nya ada Marco Bezzecchi, nomor 3-nya ada Alex Marquez. Biar makin mantep lah pokoknya ini juara dunianya. GP dijauhin sekalian. Gitu Drin. Itu dari gue. Dari lu gimana Drin? Oke, kalau gue ya seperti biasanya ya. Kalau nomor 1 pasti Marc Marquez. Keduanya yaitu tadi antara Alex Marquez atau Marco Bezzecchi. Gue Marco Bezzecchi deh, ya. Karena Marco Bezzecchi itu lagi improve banget ya. Tapi gue juga belum gue mau di sprint race atau di main race gue sama aja. Oh sama, oke. Gue sama aja, jadi sama. Pokoknya di sprint race atau di main race gue prediksinya Marc Marquez, kemudian ada Marco Bezzecchi dan juga Alex Marquez gitu. Berarti sama ya tadi ya di main race sama, ya? Sama, berarti main race sama kita. Beda di sprint race aja nih. Oke. Udah, berarti nanti kita lihat ya gimana jalannya MotoGP Jepang 2025 nanti. Albi, sebelum kita tutup, apa ada tambahan lagi? Sudah cukup sih sejauh ini. Hanya tinggal menunggu hasil daripada Misano Test selama 2 hari tersebut aja. Seperti apa perkembangannya. Gitu deh. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Albi atas bincang-bincangnya dan juga sejumlah informasinya. Dan juga terima kasih banyak Sobat After Race yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Nanti kita juga akan ketemu lagi setelah after race-nya MotoGP Jepang ya di 28 September 2025. Oke, segitu dulu teman-teman semuanya. Semoga sehat-sehat. Bye-bye semuanya. Dah, sampai ketemu di Motegi Jepang.